Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nuria, NPM 18160020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi semapur dan sandi-sandi pramuka. Pengertian semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong atau dengan memakai sarung tangan. Informasi yang disampaikan dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun, saat ini yang umum digunakan adalah bendera dengan masing-masing ukuran 45 x 45 cm dan berwarna merah dan kuning. Sejarah semapur merupakan program yang ditemukan oleh E.W. Dijkstra, seorang ilmuwan dari Rotterdam, Belanda, pada akhir tahun 1960. Semapur adalah salah satu bentuk isyarat menggunakan sebuah bendera yang biasa digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat. Semapur modern, kini semapur menggunakan dua buah bendera yang berbentuk persegi yang akan digunakan oleh petugas pengirim sinyal untuk menggerakkan posisi-posisi yang bisa diterjemahkan menjadi angka dan huruf warna bendera tergantung pada asal pesan itu dikirimkan. Jika dikirimkan dari darat, maka warna bendera biru dan putih. Jika ditemukan dari laut, maka warna benderanya merah dan oranye. Kegunaan semapur isyarat ini bisa digunakan hubungan antara kapal dengan darat atau sebaliknya, atau kapal dengan kapal. Tapi sejak munculnya isyarat Morse yang lebih praktis dan ditambah dengan munculnya sebuah alat telekomunikasi elektronik, pengguna isyarat semapur mulai berkurang. Kegunaan semapur adalah untuk menyimpan berita jarak jauh. Sepanjang pemberitaan ini masih bisa tertangkap di pihak kedua atau bisa dilihat dengan mata. Prinsip semapur: UR berita siap dimulai, K siap menerima berita, E 8 kali atau error, INI ulangi, AR berita selesai, R dapat menerima dengan baik, AS tunggu, MK geser ke kanan, dan ML geser ke kiri. Cara mudah belajar semapur. Agar mudah dalam belajar semapur, kita harus belajar berseri, sedikit demi sedikit, dan ditambah hafalan dan harus dipraktekkan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pengertian sandi. Sandi di dalam kepramukaan merupakan salah satu media pembelajaran yang bagi peserta didik baik pramuka, siaga, penggalang maupun pendega, karena dapat melatih ketelitian, daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi. Sandi konsentrasi sebagai kode atau tanda sebagai dalam sebuah perkumpulan pramuka. Macam-macam sandi pramuka. Yang pertama, sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun. Kedua, sandi ular. Sandi ini tanpa kunci, tanpa kelompok-kelompok huruf yang jumlahnya sama sudah merupakan kunci. Yang ketiga, sandi koordinat atau merah putih disebut juga dengan sandi gudeg sedia, karena sering menggunakan kata-kata gudeg sedia sebagai kuncinya. Keempat, sandi angka adalah sandi yang menggunakan kode angka. Yang kelima, sandi rumput adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. Yang keenam, sandi kotak adalah sandi dibentuk oleh garis yang membentuk kotak.
setengah kotak yang sebagainya mempunyai titik sebagai pembeda abjad-abjad dalam sandi tersebut. Yang ketujuh, sandi Napoleon. Sandi ini diambil dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Yang kedelapan, sandi abjad inter. Abjad telekomunikasi internasional adalah abjad yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasa. Yang kesembilan, sandi kurung. Ada lagi sandi yang lumayan dipelajari. Sandi ini kuncinya sudah baku. Yang ke-10, sandi sisipan. Sandi ini sebagai kuncinya adalah AND. Jadi dalam suatu bacaan huruf AND yang harus dihilangkan. Yang ke-11, sandi abjad atau sandi balik. Kunci A sampai Z atau Z sampai A bisa juga ditulis dengan huruf kecil A sampai Z. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.